Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa dengan rahmat dan hidayahnya kita tidak akan bisa bertatap muka dalam majelis ini. Sholawat bertangkaikan salam, tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tanpa kerasnya perjuangan beliau, besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya, serta kokohnya kesabaran beliau, kita tidak akan bisa hidup di zaman yang terang benderang hingga saat ini. Saudara dan saudariku yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan buruk sangka. Betapa sering ia hinggap di hati kita. Tak ada manusia kecuali berpotensi mengalaminya. Betapa tidak, ia datang begitu cepat dalam lintasan pikiran hingga ia kerap tak disadari. Ah, si A pasti begini, si B pasti begitu, si C pasti demikian, dan seterusnya. Begitulah prasangka itu hadir, karena ketiadaan informasi dan bukti yang jelas. Akibatnya, kita pun kerap menduga berbagai kejadian dan peristiwa dengan dugaan-dugaan yang tak semestinya. Dalam istilah syariat, buruk sangka dikenal dengan istilah su'uzon, dan lawannya baik sangka dikenal dengan istilah husnuzon. Sikap buruk sangka dalam syariat Islam adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad dinni inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahum akhihi maitan fakarrihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Ternyata suuzon itu punya banyak macam. Adapun diantaranya, yang pertama, prasangka buruk yang diharamkan, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada sesama mukmin tanpa bukti atau pertanda yang nyata. Yang kedua, prasangka buruk yang dibolehkan, yaitu prasangka buruk kepada sesama manusia yang memang dikenal gemar dan dengan kemaksiatan atau kefasikan. Juga termasuk prasangka buruk kepada orang kafir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimullah mengatakan, diharamkan berprasangka buruk kepada sesama muslim. Adapun kafir, maka tidak haram berprasangka buruk kepada mereka, karena mereka memang ahli keburukan. Adapun orang yang dikenal sering melakukan kefasikan dan maksiat, maka tidak mengapa kita berprasangka buruk kepadanya, karena mereka memang cenderung dalam hal itu. Walaupun demikian, tidak selayaknya seorang muslim itu mencari-cari dan menyelidiki keburukan orang lain, karena sikap demikian kadang termasuk tajasus. Yang ketiga, prasangka buruk yang dianjurkan, yaitu prasangka buruk kepada musuh dalam suatu pertarungan. Abu Hatim Al-Busi rahimullah menyatakan, orang yang memiliki permusuhan dan pertarungan dengan seorang dalam masalah agama atau masalah dunia, yang hal tersebut mengancam keselamatan jiwanya karena makar dari musuhnya, maka ketika itu dianjurkan berprasangka buruk terhadap tipu daya dan makar musuh. Karena jika tidak, ia akan dikejutkan dengan tipu daya musuhnya sehingga bisa binasa. Yang keempat, prasangka buruk yang wajib, yaitu prasangka buruk yang dibutuhkan dalam rangka kemaslahatan syariat, seperti prasangka buruk terhadap perawi hadis yang dijar atau diperingatkan oleh para ahli atau ulama hadis tentang kekurangan atau keburukannya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus mendahulukan berbaik sangka dahulu, sebab dengan berbaik sangka, kita juga ikut melindungi perasaan saudara kita yang lain. Sebagai seorang saudara, juga kita sepatutnya memperlakukan saudara kita sendiri dengan baik. Jangan sampai mengecewakan hatinya, apalagi dengan prasangka yang dapat berujung fitnah baginya, padahal tersebut tidaklah benar. Demikianlah pidato pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.